Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, yang kami hormati Bapak Prof. Eduardus Tandelin, PhD, Direktur FEB UGM Kampus Jakarta. Yang kami hormati Bapak Supranoto Prayogo, Direktur KSEI PT Kustodian Central Efek Indonesia. Yang kami hormati Bapak Arif Budiman, MBA CFP, Koordinator FEB UGM. Yang kami hormati Bapak Farizi Yunas, CFP, praktisi dan alumni CFP UGM, sekaligus moderator pada malam hari ini. Kemudian para alumni serta peserta aktif CFP UGM dan Sivitas UGM. Kemudian para pegawai KSEI dan para hadirin yang berbahagia. Baik, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita dapat berjumpa daring dalam acara webinar CFP Talk UGM dengan topik fungsi dan peran KSEI pada pasar modal di Indonesia terkait perlindungan investor. Tanpa mengurangi rasa hormat dan makna momen ini, acara kami selenggarakan secara daring dengan menempatkan kesehatan dan keselamatan Bapak Ibu sebagai prioritas utama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan dimulai dengan sambutan Direktur UGM Kampus Jakarta oleh Bapak Prof. Eduardus Tandelin, PhD. Kepada Bapak Prof. Eduardus Tandelin, PhD, disilahkan. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Pak Supranoto ya Prayogo, Direktur ya Kustodian Central Efek Indonesia. Yang saya terhormati Pak Farisi ya sebagai moderator, yang saya hormati Pak Arif ya dan semua rekan-rekan dari KSEI dan juga peserta alumni CFP ya yang ya saya hormati juga ya, selamat malam. Dan ya ini adalah merupakan ya acara rutin yang memang diselenggarakan ya oleh UGM ya, dikoordinir oleh Pak Arif. Ya, kita harapkan bahwa setelah mengikuti program CFP dan sudah ya mendapat sertifikat atau sudah certified sebagai seorang financial planner, ya kita tetap perlu untuk mengupdate ya perkembangan atau isu-isu yang terkini ya, sehingga acara ini tentunya akan memberikan ya tempat bagi kita semua untuk saling sharing ya pengalaman, pengetahuan ya, dan ya tentunya juga membangun networking ya, sehingga saya kira ini acara yang sangat ya tepat sekali untuk kita laksanakan setiap bulan. Ya, dan ini sudah kita lakukan terus ya untuk ya beberapa tahun terakhir ini ya, dan saya kira hanya satu-satunya saya kira ya yang mengikuti ya proses persiapan untuk mengambil CFP dari UGM, yang terus kami menjalin hubungan kerjasama dengan teman-teman semua. Ya, bicara mengenai KSEI ini saya punya pengalaman dan betul itu ya, kalau judulnya ya saya kira sangat tepat sekali, bagaimana untuk perlindungan kepada konsumen ya. Jadi bukan konsumen apa yang akan membeli ya minyak goreng ya. Tapi konsumen di sini adalah pelaku ya pemain di pasar modal. Saya kira ini adalah kita dianggap sebagai konsumen. Saya punya pengalaman kecil ya, jadi saya beli saham Bank Mandiri itu pada saat IPO. Ya nggak banyak, karena waktu itu saya ingin membeli 50 lot pada saat IPO. 50 lot itu waktu itu satu lot masih 500.
lembar. Ya, tapi setelah penjataan saya hanya dapat 7.000 lembar. Ya, dan saya lupa. Saya betul-betul lupa ya. Tahun pertama masih sering dapat surat dari ya kalau ada rapat umum pemegang saham ada pemberitahuan. Tapi lama-lama kan nggak lagi ya. Ternyata dari Bank Mandiri itu harus dialihkan. Tapi mungkin pemberitahu kepada saya nggak terlalu perhatikan karena kesibukan jadi saya nggak ngurus. Ya, lalu tahun yang lalu baru saya ingat saya pernah punya saham Bank Mandiri itu di mana gitu. Cari buktinya juga udah nggak ada. Ya, saya minta tolong teman-teman di Bank Mandiri untuk mencarikan itu masih ada nggak saham saya itu. 1 bulan ya di kantor cabang di Jogja itu cari nggak ada. Untung saya punya teman ya Pak Sigris ya Prastowo ya di Bank Mandiri. Saya telepon Pak Sigit. Pak Sigit, saya itu pernah punya saham. Ya, nggak banyak saya bilang, tapi kan itu kenang-kenangan beli zaman IPO saya bilang. Ada kira-kira waktu itu saya juga lupa berapa lembar. Cuma pokoknya saya punya gitu. Ya, tolong dicari deh kira-kira di mana. Saya telepon pagi kira-kira jam 8. Ya, dan jam 5 sore itu sudah dapat WA dari Pak Sigit sudah screenshotnya sudah ada saham saya di sana. Ya sudah jadi 14.000 karena Mandiri sudah ya stock split. Jadi sudah jadi 14.000 lembar. Nah, kalau saya hitung ya, jadi akhirnya kan lalu dibilang segera harus dipindahkan ke perusahaan sekuritas. Ya udah saya bilang pindahkan ke Mandiri Sekuritas saja. Ya, karena saya punya akun di sana. Lalu ditransfer di sana dalam jangka waktu seminggu sudah ada di ya Mandiri Sekuritas. Akun saya udah di sana. Nah, pendek ceritanya belinya itu harganya kira-kira waktu itu kalau dirupiahkan hanya 4.500.000. Ya, 14.000 kalau dengan harga sekarang itu sudah di atas 100 juta gitu ya. Hilang kalau nggak saya urus. Ya, nah ternyata itu dicatat di KSEI. Ternyata ada di sana. Ya, saya nggak ngurus tapi ternyata tetap tercatat di sana sebagai. Nah, ini saya kira jadi betul ya, ini kan cerita real dan pengalaman saya ya. Jadi untung ada Pak Panoto di sana ya, orang KSEI mencatat saham saya di sana. Ditelusuri ternyata ada karena namanya masih ada di sana. Ya, jadi itu saya kira pengalaman ya kita lihat. Nah, mudah-mudahan nanti saya kira Pak ya Prayogo nanti bisa menceritakan ya apa sebenarnya fungsi KSEI ya, dan saya kira juga bagaimana peranan KSEI itu di dalam menjamin ya mencatat ya dan menginformasikan kepada kita kalau kita itu mempunyai ya saham atau punya reksadana, mempunyai ORI segala macam itu semua akan tercatat di sana. Ya, dan inilah saya kira fungsi yang nanti mungkin kita bisa tanya lebih banyak sehingga kita di dalam melakukan transaksi di pasar modal itu kita merasa aman. Saya kira itu hal yang sangat penting yang kita lihat. Ya, tentunya tidak hanya sekedar cerita mengenai KSEI. Ya, saya yakin ya Pak Prayogo mempunyai ya pengalaman juga di bidang pasar modal yang sangat lama sehingga kita bisa mendapatkan sharing pengalaman ini pada acara malam hari ini. Ya, sekali lagi saya kira Pak ya Supranoto Prayogo, saya atas nama MM ya mengucapkan terima kasih atas ya kesediaannya untuk ya memberikan sharing pengetahuan kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Edwardus Tandrin PSG atas sambutannya. Baik, untuk kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang bersedia open cam bisa menggunakan VB yang sudah di-share di kolom chat. Baik, kami lanjutkan untuk acara berikutnya yaitu sambutan dan perkenalan program CFP MMUGM oleh Bapak Arif Budiman, MBA CFP. Kepada Bapak Arif Budiman, disilahkan. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Profesor Edwardus Andelilin PhD selaku Direktur MMFEB UGM Kampus Jakarta. Yang kami hormati Bapak Supranoto Prayogo selaku Direktur KSEI. Yang kami hormati moderator pada malam ini Bapak Farisi Yunas, dan tentunya juga para alumni serta peserta aktif CFP MMUGM dan juga Sivitas MMUGM, para pegawai KSEI, serta para hadirin malam ini yang berbahagia. Izinkan saya untuk sharing beberapa slide mengenai program CFP dari MMUGM ini. Baik. Nah, jadi CFP yang biasa dikenal dengan Certified Financial Planner itu ada di lebih dari 26 negara dengan penekanan pada 3 standar utama, yaitu kompetensi, praktis, dan juga etika. Kemudian, kenapa kemudian menjadi pilihan untuk CFP di MMUGM ini? Karena program ini kita sudah jalankan sejak tahun 2013, ya artinya sudah hampir 10 tahun, dan juga kita di sini mengembangkan tidak hanya knowledge, ya, namun juga kita kembangkan skill. Nah, kemudian para tenaga pengajar juga tentunya merupakan pengajar yang memiliki reputasi dan kaliber yang sangat tinggi. Kami perpaduan antara rekan-rekan akademisi, bapak-bapak senior akademisi, dengan rekan-rekan dari praktisioner. Sehingga diharapkan nantinya seluruh peserta memiliki 2 sudut pandang. Tidak hanya dari sisi akademisi, tapi juga dari sisi praktisioner. Kemudian gambaran lainnya adalah, nah, di dalam modul CF ini kita akan membahas 4 modul utama, yaitu kita akan ketahui tentang fundamental financial planning, dilanjutkan dengan investment planning, dilanjutkan dengan insurance dan risk management, dan dilanjutkan dengan retirement planning, tax, dan juga estate planning. Nah, pembelajaran tidak hanya terhenti di situ, Bapak Ibu rekan-rekan semua, karena nanti di akhir sesi, Bapak Ibu semua akan diminta untuk membuat suatu playbook. Ya, jadi kita akan merasakan langsung bagaimana layaknya merencanakan sebuah perencanaan keuangan. Nah, tentunya hal ini tidak hanya bermanfaat bagi rekanan, ya, tapi terutama yang paling penting adalah bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama dalam hal merencanakan keuangan kita ke depan. Nah, selama sejak tahun 2013, total peserta yang kami jalankan untuk kelas Jakarta dan Jogja sudah mencapai 880 peserta. Hal ini sejalan dengan di tahun lalu 2021 peminatnya cukup tinggi. Kami menyelenggarakan lebih dari 200 peserta, ya, tepatnya di 203 peserta untuk tahun 2021. Dan saat ini juga masih berjalan secara aktif, kurang lebih ada 3 kelas, baik untuk kelas Jakarta dan juga kelas Jogja. Setelah pembelajaran selesai, kegiatan juga akan dilanjutkan dengan kegiatan webinar seperti malam ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kami rutin mengundang beberapa praktisi dan juga profesional di bidangnya yang akan membahas tidak hanya seputar keuangan, ya, tapi kita juga undang yang terkait dengan dunia keuangan. Ya, kami juga memberikan kesempatan untuk para alumni untuk bisa sharing, ya, dengan mengadakan program yang namanya Alumni Talk. Kemudian terakhir itu aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang tertarik untuk program saat ini, kita akan ada jalankan kelas terdekat di bulan April setelah Lebaran, ya. Maaf, saya ulangi, bulan Mei setelah Lebaran. Dan nanti kita akan ada juga untuk program lanjutan. Ya, jadi silakan Bapak Ibu untuk bisa mengetahui program ini baik melalui website ataupun melalui Instagram kami di CFP MMUGM. Dari saya itu aja. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arif Budiman untuk pemaparannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu testimoni program CFP 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Fitrianto SE MBA CFP. Beliau adalah PJS Kepala Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan KSEI CFP MMUGM Batch 1 tahun 2013. Kepada Bapak Fitrianto SE MBA CFP,
Disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang terhormat Profesor Ted, Pak Supranoto, Pak Arief Budiman, dan Bapak Ibu semua sivitas akademisi MMUGM maupun CFP MMUGM. Mohon izin saya menyampaikan testimoni mengenai bagaimana pengalaman saya mengikuti program ini. Mungkin pertama-tama tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama saya Fitrianto. Teman-teman di kantor biasa memanggil saya Rian. Saya adalah alumni dari MMUGM kelas AP20A atau akhir pekan 20A tahun 2013, dan juga alumni CFP MMUGM batch pertama kelas Jakarta di tahun 2013 juga. Mungkin sebelum saya menyampaikan testimoni saya pada kesempatan kali ini saya boleh sekalian nyolong waktu gitu ya. Saya ingin mengucapkan secara langsung kepada Profesor Ted, di mana salah satu jurnal Bapak itu saya gunakan sebagai tesis saya Pak waktu pas 2013. Terima kasih Pak. Kemudian sebagai latar belakang sebelum saya menyampaikan testimoni saya, sehari-hari saya beraktivitas sebagai Kepala Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan di KSEI. Pekerjaan sehari-harinya mengawasi di bidang pasar modal gitu ya, bekerja sama dengan bursa maupun OJK. Nah, mungkin kenapa sih, apa hubungannya sih sebetulnya bekerja di KSEI sebagai apalagi di sisi pengawasan gitu ya dengan program CFP ini. Mungkin saya akan coba ceritakan. Jadi mungkin awalnya adalah karena saya ikut kelas MMUGM di Jakarta, terus kemudian saya dekat gitu ya dengan program-program yang diadakan oleh MMUGM. Di tahun 2013 itu juga kalau nggak salah ada 5 atau 6 bareng-bareng teman-teman KSEI, kami masuk di batch pertama, angkatan pertama program CFP MMUGM, di mana kalau mengingat berapa tahun yang lalu, sekitar 2013 ke 2022, 9 tahun yang lalu ya kurang lebih, itu yang saya rasakan adalah memang yang tadi sempat disampaikan, atmosfernya itu memang agak sedikit berbeda ketika kita kuliah S2 gitu ya. Kita benar-benar berhadapan dengan textbook, berhadapan dengan dosen yang notabene memang ada praktisinya, tapi tidak porsinya tidak terlalu banyak. Nah, ketika mengambil program CFP ini kombinasinya cukup merata gitu ya, baik sisi praktisi maupun sisi akademisinya itu lengkap. Jadi dosen-dosen dari MMUGM kemudian dilengkapi dengan para praktisi di pasar modal, asuransi, pajak, itu juga melengkapi program ini. Dan setahu saya ada 2 rekan saya di angkatan tersebut yang saat ini juga ikut menjadi pengajar, yaitu Pak Yuki terkait dengan perpajakan dan Mas Rio terkait dengan pasar modal. Nah, kemudian berikutnya adalah manfaatnya yang saya dapat dari program ini adalah secara pekerjaan memang walaupun tidak secara langsung berkaitan, tapi minimal dengan mengikuti program ini saya mengetahui ada apa aja sih produk-produk investasi di pasar modal, asuransi, kemudian ada tax planning, ada retirement planning dan lain-lain yang memperkaya wawasan saya terhadap dunia investasi. Dan bagi saya pribadi juga tentunya sangat bermanfaat karena biar bagaimanapun juga tentunya kita secara individu juga memiliki tujuan ataupun goals dari manage aset kita gitu ya. Jadi menurut saya program ini sangat baik dan sangat bermanfaat. Dan walaupun tidak secara aktif berprofesi sebagai perencana pasar modal, saya sampai dengan hari ini masih memaintain license saya, jadi license saya masih hidup di FPSB.
Karena apa? Karena saya merasakan manfaat dari program ini. Mungkin dari saya demikian, Mbak Tia. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih untuk Bapak Fitrianto SEMBE CFP atas pemaparannya. Untuk acara selanjutnya, yaitu testimoni program CFP 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Niken Trimahayani Eskom, M Engineering CFP, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Beliau adalah CFP MMUGM Batch 17. Untuk Ibu Niken Trimahayani Eskom, M Engineering CFP, disilahkan. Terima kasih Bu Tia untuk kesempatannya. Yang terhormat Prof. Ted, Bapak Supranoto Prayogo, Pak Arif Budiman, Pak Faris, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya sudah diperkenalkan oleh Bu Tia, jadi singkat saja Bapak Ibu silakan memanggil nama saya singkat dengan Niken saja apabila nanti bertemu ataupun kita bisa bersilaturahmi di lain kesempatan. Izin langsung untuk sharing saja. Jadi pada awalnya saya join program CFP ini karena kami punya mimpi Bapak Ibu sekalian. Kami di BPJS Ketenagakerjaan kami punya mimpi bahwa suatu saat nanti para pekerja kita itu aware tentang pengelolaan keuangan. Dari pengalaman saya join di CFP Angkatan 17 ini banyak sekali manfaatnya. Bahkan bisa saya simpulkan ini merupakan salah satu investasi pada diri saya sendiri, salah satu keputusan terbaik yang saya ambil. Tidak hanya berguna untuk saya ke depannya dalam merencanakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan saya, maupun untuk menjaga agar saya di masa depan bisa financially independent terus. Namun juga saya yakin ilmu yang saya dapat ini akan bermanfaat nanti ke depannya buat masyarakat seluruhnya. Kalau dari sisi atmosfer kelas, Bapak Ibu sekalian, yang saya rasakan ada harmoni antara para pengajar, para peserta maupun para fasilitator sekalian, sehingga kami merasa nyaman untuk saling sharing dan saling diskusi. Kebetulan Bapak Ibu di angkatan saya, background peserta itu macam-macam. Ada yang dari konsultan perpajakan, ada yang dokter, ada yang dosen, ada yang dari pengusaha. Jadi kami bisa memperkaya, saling memperkaya dari sisi knowledge masing-masing, saling sharing, dan kerennya lagi nih Bapak Ibu sekalian, networking itu terus berlanjut. Kami masih punya grup sendiri, kami bisa saling sharing, tidak hanya tentang financial planning, tapi juga kami bisa berkolaborasi untuk hal-hal positif lainnya. Selain itu Bapak Ibu, saya juga yakin sertifikasi CFP yang saya punya saat ini, kebetulan saya mulai terima untuk tahun 2022 sampai dengan 2023 akan bisa mendukung karir saya di kedepannya. Mungkin singkat saja Bu Tia, itu saja dari saya. Jadi saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu untuk join ini. Insya Allah akan berguna untuk kita seterusnya. Matur nuwun, saya kembalikan ke Bu Tia. Baik, terima kasih untuk pemaparan dari Bapak Fitrianto dan Ibu Niken. Semoga bisa menambah insight untuk kita semua. Dan insya Allah yang belum join ke program CFP bisa langsung join, gitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya berikutnya adalah sesi foto bersama. Kami silakan Bapak Ibu mengaktifkan video Zoom untuk kami ambil dokumentasinya. Baik, untuk yang pertama, kami minta untuk kepalkan tangannya ya. Nanti kami hitung 1, 2, 3 gitu. Baik. Untuk ini Bapak Imron, mohon bantuannya. Siap. Ada berapa screen ya Bapak? Ada 4 screen. Oh, 4 screen. Siap. Nanti dibantu teman-teman yang lain juga. Siap. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah on cam semua. 1, 2, 3. Screen pertama, selanjutnya screen kedua, 1, 2, 3. Yes. Baik. Screen ketiga, 1, 2, 3. Screen terakhir ya, 1, 2, 3. Baik, yang kedua gaya bebas nih, yang terserah mau ini apa.
Gimana Bapak Ibu? Mau gini atau bebas ya, bebas. Ekspresi. Sarangiu biasa ya. Salam cuan. Baik. Prof Ted beda ya, saya ikut Prof Ted aja kalau gitu. Baik, kami hitung screen pertama. 1, 2, 3. Baik, screen kedua. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Screen ketiga. 1, 2, 3. Screen keempat. Direkamin. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Sudah, Ustadz Pak Imron, siap. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semangat nih kalau foto ya. Baik, kita lanjut untuk acara selanjutnya, yaitu webinar CFP Talk MMUGM yang akan dimoderatori oleh Bapak Farisi Yunas CFP. Sebenarnya kami informasikan kepada Bapak Ibu atau hadirin yang akan bertanya di sesi malam ini untuk dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom chat yang telah tersedia. Kebetulan kolom chat tersedia di aplikasi Zoom, kemudian akan dipilih beberapa pertanyaan yang relevan oleh moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Farisi Yunas, CFP, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tia. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Kami ucapkan juga selamat datang dan terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat meluangkan waktu di sela-sela waktu istirahatnya setelah bekerja ataupun menjalani rutinitas pada hari ini untuk bisa bersama-sama menyimak dan juga berdiskusi dan mengupdate ilmu dalam acara webinar CFP MMUGM Talk ke-14. Pada kesempatan kali ini, topik webinar yang akan disampaikan juga sangat menarik ya, dan akan lebih membuka wawasan kita dan lebih mengenal lebih jauh lagi terkait dengan fungsi dan peran KSEI pada pasar modal di Indonesia, terkait juga dengan pelindungan investor. Nah, selama webinar ini, saya Farisi Yunas, selaku moderator akan memandu diskusi pada malam hari ini. Paparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kurang lebih 50 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang tadi sudah diinfokan oleh Ibu Tia. Nah, nanti bisa menuliskan di kolom chat ataupun nanti bisa raise hand biar langsung interaktif on cam. Nah, kami persilahkan untuk berdiskusi aktif dan partisipasi aktifnya sebagaimana diinfokan di flyer dan juga tadi di awal bahwa materi akan dipaparkan oleh pembicara kita, yaitu Bapak Supranto Prayogo. Nah, beliau merupakan Direktur dari PT Custodian Central Effect Indonesia. Selamat malam Bapak Supranto Prayogo. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat malam. Semoga tetap semoga tetap sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih juga nih atas berkenan hadir Bapak pada malam hari ini. Mungkin saya izinkan untuk membaca profil singkat dari Bapak Supranto Prayogo. Nah, Bapak Supranto Prayogo sekarang menjabat dan diangkat sebagai Direktur PT Custodian Central Effect Indonesia atau KSEI pada rapat umum pemegang saham tahunan, yaitu tanggal 2 Juni 2016. Menyelesaikan studinya pada jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, dan mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia untuk melanjutkan pendidikan di Curtin University of Technology, Western Australia, dalam bidang Engineering Management. Terkait dengan karir profesionalnya sudah tidak asing lagi dan sangat erat dengan industri keuangan Pak ya, terutama di industri perbankan, dimulai dengan ABN AMRO Bank NV cabang Jakarta, dan selanjutnya juga bergabung pada Deutsche Bank AG cabang Jakarta dan juga HSBC Limited cabang Jakarta sebelum akhirnya bergabung di KSEI ini. Nah, mungkin untuk bisa mengefektifkan waktu tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan kepada Bapak Supranto Prayogo untuk bisa memaparkan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak
Faris. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Profesor Tande Lilin, kemudian Pak Arif Budiman, tadi ada Ibu Putri ya, panggilannya Ibu Tia ya. Mohon maaf kalau kurang tepat. Ya, dan juga yang program CFP MMUGM, baik yang masih aktif maupun yang alumni, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya hari ini bisa hadir di sini, terima kasih undangannya. Karena bagi saya, sharing is learning gitu ya, karena pada saat pertama kali saya diminta untuk menjadi pembicara, pertanyaan saya gini, saya ini belum pernah ikut CFP loh. Kok ngomong di depan CFP saya minder nih nanti gitu ya. Tapi kemudian ternyata topiknya terkait dengan KSEI. Saya pikir wah ini bagus juga gitu, kita bisa memperkenalkan KSEI pada saat yang sama seperti yang saya sampaikan tadi, sharing is learning. Jadi saya juga belajar banyak gitu ya. Jadi mulai kira-kira CFP itu seperti apa gitu. Jadi saya mulai melihat-lihat lagi terkait dengan perencanaan keuangan. Mungkin setelah mendengar paparan dari Pak Arif tadi, saya jadi kayaknya ingin ikut juga. Baik, mungkin boleh ditayangkannya Bu Hesti. Terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan fungsi dan peran KSEI di pasar modal Indonesia terkait perlindungan investor. Slide berikutnya, sebetulnya kalau untuk yang struktur pasar modal ini, saya udah melihat gitu ya di bahan CFP ini sudah ada. Jadi pada intinya kami bertiga, ya ini Bursa Efek Indonesia, KPEI dan KSEI ini di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan kami disebut sebagai Safe Regulatory Organization. Kemudian partisipan yang lain itu ada perusahaan efek, kemudian lembaga penunjang, dan salah satu lembaga penunjang ini memang ada penasihat investasi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ikut program CFP ini bisa menjadi role-nya itu menjadi penasihat investasi. Tentunya ada profesi penunjang juga, akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. Pemodal ini ada baik individu maupun institusi, domestik maupun asing, dan juga ada penerbit efek. Jadi ini adalah keseluruhan market player di Indonesia capital market, dan semuanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikutnya, nah, tadi saya menyebutkan bahwa KSEI merupakan salah satu self-regulatory organization bersama dengan IDX dan juga KPEI. Maksudnya apa ya SRO itu? Jadi pada intinya kami ini memiliki kewenangan untuk membuat peraturan, dan peraturannya tentunya akan yang berkaitan dengan kegiatan usaha kita, yang bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh anggotanya. Jadi kalau KSEI ini kan penyimpanan dan penyelesaian. Kami membuat peraturan terkait dengan pembukaan rekening efek, pembuatan single investor ID, yang nanti saya akan jelaskan lebih detail, sehingga semua partisipan KSEI itu wajib tunduk. Jadi dalam peraturan-peraturan tersebut, kami bisa melakukan audit dan juga mengenakan sanksi. Jadi terkait dengan peraturan tersebut, sebetulnya kami juga tidak semena-mena gitu ya membuat peraturan. Ada proses-prosesnya. Salah satunya adalah adanya rule making rule, di mana kita itu akan minta masukan dari partisipan melalui pihak asosiasi. Jadi kalau kita lihat dari sisi fungsinya, Bapak Ibu sekalian mungkin sangat familiar ya dengan Bursa Efek Indonesia, karena kalau mau jual beli saham itu tradingnya ada di Bursa Efek Indonesia. Terus kemudian KPI itu sebetulnya ngapain ya? Nah ini clearing dan penjaminan. Clearing itu apa sih sebetulnya? Jadi clearing ini sebetulnya melakukan penghitungan terkait dengan hak dan kewajiban. Jadi kalau Bapak Ibu ada misalnya jual saham, kemudian ada
kewajiban dengan menjual itu ada kewajibannya apa? Kewajibannya menyerahkan sahamnya dan kemudian memiliki hak untuk menerima dananya. Jadi ini semua akan dihitung oleh KPEI sebagai clearing dan penjaminan. Kenapa ada penjaminan? Karena apabila Bapak Ibu itu membeli saham di bursa, terus kemudian ternyata pihak lawannya itu tidak bisa memberikan sahamnya, maka KPI ini akan menjamin bahwa Bapak Ibu itu akan tetap mendapatkan hak dari Bapak yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau KSEI ngapain nih? KSEI itu custodian sentral. Jadi kita itu menyimpan dan menyelesaikan. Jadi kalau sudah ada hak dan kewajiban, itu harus diselesaikan. Jadi bayar-bayarnya gitu ya intinya. Bayar sahamnya dan juga mendapatkan saham serta menyimpan saham itu ada di KSEI. Jadi KSEI ini fungsinya penting Bapak Ibu karena seluruh investor di pasar modal Indonesia itu catatannya ada di KSEI. Jadi KSEI bisa secara clear kita bisa melihat siapa punya efek apa, apakah itu bentuknya saham atau bonds atau reksadana, itu semuanya ada di KSEI. Berikutnya tentang KSEI, seperti yang tadi Pak Rian juga menyatakan, kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi KSEI itu didirikan tahun 97. Jadi tahun ini kita itu udah 25 tahun. Jadi silver anniversary tahun ini di tanggal 23 Desember. Apa sih seperti yang tadi saya jelaskan, kita itu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Tujuannya adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham kita itu siapa? Jadi BEI 23%, KPEI 12,5%, kemudian partisipan kami, yakni perusahaan efek, bank kustodian, dan biro administrasi efek. Terkait dengan kita sebagai SRO, itu tadi saya sudah jelaskan. Berikutnya, 25 tahun itu ngapain aja ya, gitu ya. Jadi ini adalah beberapa pencapaian dalam perjalanan KSEI, dan memang kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ini pencapaian atau inisiatif yang terbesar itu adalah scriptless trading. Jadi tahun 2000 itu scriptless trading. Ada apa namanya? Konversi dari warkat itu menjadi scriptless. Tanpa adanya scriptless trading di tahun 2000 ini, semua inisiatif yang ke belakang berbagai macam ini tidak akan terjadi. Jadi scriptless trading ini benar-benar membuat proses di pasar modal Indonesia itu menjadi sangat efisien. Kemudian tahun 2009 ada fasilitas akses, nanti saya akan jelaskan secara lebih detail, SID, dan di tahun 2015, KSEI ini menerapkan central bank money untuk bank kustodian. Jadi KSEI ini juga sudah membuka rekening di Bank Indonesia, sehingga untuk penyelesaian transaksi itu khusus untuk bank kustodian itu bisa dilakukan antar rekening di Bank Indonesia. 2016 kita ada S-Invest, ini adalah sistem untuk reksadana yang sebelumnya itu adalah dilakukan secara manual, sekarang tersentralisasi di KSEI. Kemudian kalau saya lihat ada di tahun 2019 itu ada full central bank money, di mana penggunaan rekening KSEI di Bank Indonesia itu sudah dilakukan secara penuh. Tahun 2021 ada isi KSEI, ini adalah untuk electronic groups, dan juga ada S-Multivest, mungkin Bapak Ibu yang kenal dengan Tapera, dan di tahun 2022 kita menjadi peserta BI Fast, salah satu-satunya institusi non-perbankan
yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai peserta BI Fast, di mana transfer bisa dilakukan 24x7. Dan kita sangat bersyukur tahun 2016, 18, 19, dan 21 kita mendapatkan award sebagai Best Central Securities Depository di Southeast Asia oleh majalah Alpha Southeast Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Berikutnya, lingkup KSE ini apa? Jadi kalau kita lihat di tengah-tengah ini ya, KSEI ini mempunyai dua sistem utama, yaitu CBES, ini untuk mencatat berbagai kegiatan penyelesaian transaksi efek, baik itu saham, ataupun debt securities, dan juga S-Invest, itu untuk mencatat reksadana. Jadi KSEI ini bertujuan untuk menjadi financial hub dan juga information hub. Kami memiliki juga sistem pendukung yang cukup banyak, ada akses, ada isi, ada IBAE, dan lain sebagainya. Ini memang cukup complicated ya, banyak sekali sistem-sistem yang digunakan untuk membuat transaksi Bapak Ibu di pasar modal menjadi lebih efisien. Nah, di KSE ini juga mempertemukan sebetulnya antara supply side, jadi penyuplai efek, dan juga demand side yang membeli efeknya. Jadi supply side itu ada emiten dan juga penerbit efek, baik itu efek reksadana, ekuitas, ataupun efek bersifat utang. Sedangkan dari sisi sebelah kiri itu ada demand side, itu ada investor yang melakukan jual beli melalui perusahaan efek, bank kustodian, manajer investasi, agen penjual efek reksadana, dan lain sebagainya. Ya, kemudian memang ada Bank Indonesia, Bank RDN, Bank Pembayar, ini adalah perbankan yang terhubung juga dengan KSEI. Nah, data-data di KSEI ini dibutuhkan oleh banyak pihak. Jadi publik gitu ya, kami sering menerima permintaan dari mahasiswa untuk membuat tesis dan lain sebagainya. PPATK, KPK, kepolisian, kejaksaan, ini khususnya untuk penyelidikan ya. Kemudian ada Dukcapil, Ditjen Pajak, DJPPR, dan lain-lainnya. Kami memiliki 13 divisi yang mendukung operasional dari KSEI. Berikutnya terkait dengan layanan jasa KSEI secara singkat, ada penyimpanan efek, kemudian penyelesaian transaksi efek, dua-duanya ini ada di sistem CBES, di mana mulai dari pendaftaran efek, pembukaan rekening, kemudian corporate action, itu semuanya ada di sistem CBES. Kemudian terkait dengan penyedia infrastruktur investasi, ini di S-Invest, ini terkait dengan reksadana. Kalau dulu dilakukan semuanya secara manual, dengan adanya S-Invest, ini sudah dibuat secara tersentralisasi. Dan juga jasa-jasa pendukung lainnya, terkait dengan pembuatan SID. Jadi SID ini adalah kayak KTP gitu ya, untuk pemodal di pasar modal Indonesia. Kemudian kita ada fasilitas akses, ini kayak electronic banking yang bisa melihat kepemilikan efek Bapak Ibu secara langsung ke KSE, dan juga ada sistem e-RUPS. Sebetulnya masih banyak sistem-sistem yang lain, tapi pada intinya ini adalah yang terutama. Berikutnya, ini sebetulnya sedikit lebih detail lagi ya. Kalau tadi ada yang pertama penyimpanan efek, warnanya tadi merah, kemudian penyelesaian transaksi efek, warnanya hijau, ini ada di sistem CBES. Jadi bisa dilihat juga di sini, ada sistem CBES yang sebelah kiri. Jadi nanti ada rekening, sub-rekening efek. Jadi Bapak Ibu kalau punya saham, punya bonds, warrant, rights, itu semua akan dicatat di sub-rekening efek.
Jika Bapak Ibu punya rekening di PE1, BK1, atau bahkan PE2, PE3, dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Jadi tidak hanya terbatas untuk di satu partisipan. Sedangkan kalau yang sebelah kanan, ini S-Invest, ini adalah terkait dengan reksadana. Jadi Bapak Ibu bisa beli reksadana secara langsung lewat manajer investasi atau lewat selling agent. Bahkan bisa lewat selling agent-nya itu bank atau fintech atau perusahaan efek, itu juga diperbolehkan. Nah, investor A pada saat memiliki semua rekening ini, dia dihubungkan oleh satu nomor yang namanya itu single investor ID. Jadi ini kalau di bank itu mungkin disebut CAF gitu ya. Jadi menghubungkan rekening yang ada beberapa rekening di bank tersebut. Tapi SID ini lebih powerful karena ini menghubungkan semua rekening di berbagai perusahaan efek, bank kustodian, manajer investasi maupun selling agent. Itu semua akan terkonsolidasi di dalam fasilitas yang disebut dengan akses. Jadi dengan adanya SID yang bisa menyatukan semua sub-rekening efek atau rekening-rekening efek tersebut, itu bisa dilihat dari akses. Nah, apa yang terjadi apabila misalnya salah satu saham milik Bapak Ibu ternyata ada RUPS. Nah, sekarang RUPS itu bisa hadir secara elektronik juga, dan kita sudah buatkan sistemnya, namanya IC-KSCI. Jadi kalau mau hadir ke RUPS sekarang bisa dari rumah. Kalau dulu mesti harus pergi ke gedung tempat RUPS dilakukan, saat ini pun juga masih bisa, tapi IC-KSCI ini mempermudah Bapak Ibu sekalian kalau mau hadir dan memberikan voting terhadap agenda-agenda dari RUPS. Nah, berikutnya ini terkait dengan statistik di pasar modal Indonesia. Saya ambil ini tahun 2021 ya. Jadi kalau kita lihat yang bawah ya, tahun 1977 pasar modal Indonesia itu diaktifkan kembali. Kenapa kata-katanya diaktifkan kembali? Karena pasar modal Indonesia itu sebetulnya itu sudah dimulai sejak zaman Batavia atau VOC di tahun 1912. Jadi kalau sekarang sih udah lebih dari 100 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ternyata nggak aktif. Jadi seperti mati suri sebegitu lamanya. Di tahun 77 kemudian diaktifkan kembali pasar modal Indonesia. Nah, data-data terkait dengan investor itu ada di tahun 2012 hingga tahun ini saya pilih. Kenapa saya pilih di tahun 2014? Hingga tahun 2014 jumlah investor itu ada 364.000. Ya. 364.000 setelah 37 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Nah, kalau kita lihat di tahun 2021 ya, chartnya, itu sekarang udah ada 7,4 juta. Di 7,4 juta, kalau kita lihat di bulan November saja, itu ada 392.000. Jadi, sekarang setiap bulan, itu pembukaan rekening, itu atau gini, pasar modal Indonesia itu bertambah lebih dari 300.000 investor dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2014, 364.000 itu di 37 tahun. Jadi bisa bayangkan ya Bapak Ibu, dengan adanya teknologi, ini luar biasa sekali. Dan kalau mungkin banyak industri, kalau kena selama COVID itu, aduh pusing sekali ya, menurun bisnisnya itu turun, bahkan ada yang mati gitu ya. Tapi ternyata pandemi COVID ini membawa berkah gitu ya di pasar modal Indonesia. Karena apa? Nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa kemana-mana, akibatnya ada surplus cash,
terus kemudian banyak sekali digitalisasi. Akibatnya apa? Gampang sekali berinvestasi. Kalau mau investasi, tinggal di rumah, klik, 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 udah done, gitu ya. Jadi ini memang luar biasa sekali penambahan investor di pasar modal. Kalau kita lihat charts-nya itu eksponensial. Nah, dari 7,4 juta, itu 99,33% itu adalah individu domestik. Jadi kita bisa bilang bahwa individu domestik kita itu ya bangkit gitu di pasar modal kita. Kalau dulu mungkin nggak terlalu banyak gitu ya orang yang investasi di pasar modal, kebanyakan time deposit aja karena memang lebih aman dan sudah terbiasa dengan bank gitu. Sekarang itu banyak sekali domestik individu, investor gitu yang sudah berinvestasi di pasar modal. Dan kalau kita lihat usianya, 81% itu di bawah 40 tahun loh. Gitu artinya memang ini sejalan juga dengan adanya digitalisasi, gadget-gadget itu bisa menjadi mempermudah gitu ya. Dan ini memang investor millennials ini sangat menjadi terfasilitasi gitu. Nah, terkait dengan investor di pasar modal, itu ada investor reksadana itu ada 6,8 juta. Artinya 91,3% investor di pasar modal Indonesia itu berinvestasi di reksadana. Jadi reksadana ini memang menjadi batu loncatan antara time deposit dengan investasi di pasar modal, karena memang ada money market fund dan lain sebagainya. Dan 74%-nya itu mereka membeli lewat fintech. Jadi dengan adanya fintech ini memang investor dimudahkan, pembukaan rekeningnya gampang, transaksinya atau pembelian reksadana ini itu juga gampang sekali. Nah, kalau yang di bawah itu ada S-Multivest. S-Multivest itu apa ya? Itu ada 4 juta sendiri nih. Jadi kalau dijumlah sebetulnya ada 11 juta. Jadi S-Multivest itu adalah sistem yang memfasilitasi terkait dengan tapera. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar terkait dengan tabungan perumahan rakyat, yang nantinya kita semua pekerja di Indonesia itu akan menjadi peserta tapera juga. Jadi kita nanti akan ikut mengiur gitu ya, jumlahnya sekitar 3%, seperti mungkin kayak BPJS juga gitu, tapi ini khusus untuk untuk mendapatkan rumah gitu ya. Jadi ini tapera ini memang program dari pemerintah. Berikutnya, ini saya sedikit ambil statistik mengenai investasi efek karena ini terkait dengan CFP. Saya coba fokus ke efek yang paling banyak gitu ya di pasar modal Indonesia, yakni saham. Di tahun 2021 jumlahnya itu hampir 5.000 triliun. Nah, specifically untuk saham, kalau kita breakdown terkait dengan jenis investornya, investor terbanyak itu masih korporasi. Tapi korporasi di sini adalah yang non-perbankan, non-NBFI, non-insurance, non-pension fund gitu ya. Nah, kenapa sih korporasi besar sekali? Ini lebih karena mereka sebetulnya itu founder shares. Jadi saham pendiri itu disimpan atas nama korporasi. Nah, surprisingly di tahun 2021, juara duanya itu individu loh. Jadi individu yang tahun 2016 itu hanya mungkin ranking 5 gitu dibandingkan dengan tipe investor yang lain. Ternyata individu ini benar-benar menggeliat gitu ya. Dari tahun 2016 itu ranking 5, kemudian konsisten sampai 2019 itu ranking 4, terus kemudian di tahun 2020 itu ranking 3, di tahun 2021 itu ranking 2. Jadi individu ini menjadi, kalau menurut saya ya, itu lebih sophisticated karena mereka lebih paham terkait dengan investasi sehingga mereka sudah mulai berani berinvestasi di saham.
dan pada saat yang sama didukung dengan adanya perkembangan teknologi melalui perusahaan fintech. Nah, kalau terkait dengan reksadana bagaimana nih? Apakah ada behavioral change gitu ya terkait dengan investor individu ini? Ternyata ada. Jadi kalau individual investor itu di tahun 2021 itu paling banyak itu di fixed income. Dan ini ada perubahan gitu ya, kalau tahun 2016 itu equity fund, 17, 18, 19, sampai 20 itu adalah capital protected yang paling banyak. Di tahun 2021 ini berubah gitu menjadi fixed income. Nah, saya nggak tahu pasti gitu kenapa gitu ya, tapi kalau saya lihat gitu ya, behavioral change ini bisa jadi, itu karena kalau capital protected fund ini nggak liquid. Artinya mereka harus hold sampai mature fund-nya, sehingga pada saat ada di tahun 2020 itu ada perubahan karena adanya COVID, kemudian pasar modal itu indeks itu jatuh, itu ada sebetulnya kesempatan untuk masuk gitu ya. Jadi mereka men-switch juga itu ke fixed income yang lebih fleksibel untuk di redeem. Tapi pada saat yang sama, kalau saya lihat figurnya ini, mereka terkait dengan equity, mereka sudah berani secara langsung berinvestasi di equity. Proporsi jenis reksadana yang paling besar saat ini ada fixed income, diikuti oleh equity, ini grafik yang di atas. Kemudian terkait dengan agen penjual reksadana, yang paling besar itu adalah masih melalui MI, yang kedua melalui perbankan, yang ketiga itu fintech, baru kemudian perusahaan efek. Dan kalau di breakdown lagi terkait dengan perbankan, itu ada perbankan yang regional, yang biru ya, yang paling besar itu adalah BUMN. Kemudian ada regional, global, dan juga lokal. Regional ini seperti Bank Niaga, Maybank, yang di Asia ya, head office-nya. Sedangkan kalau untuk yang global itu seperti Citibank, HSBC, Standard Chartered. Dan kalau dilihat lagi lebih ke dalamnya, sebetulnya ini menarik juga. Ternyata investor yang beli melalui bank BUMN ini kebanyakan money market jenis reksadananya. Tapi kalau untuk bank regional dan global itu paling banyak equity. Sedangkan kalau bank lokal itu adalah fixed income. Jadi ini memang sesuatu yang menarik juga untuk dipahamin gitu ya. Jadi kalau misalnya memiliki nasabah gitu ya, mau investasi di saham itu sebetulnya seperti apa, ada behavior changes-nya itu seperti apa. Ini menarik sekali untuk dipelajari. Berikutnya ini terkait dengan inisiatif KSCI dalam perlindungan investor. Tadi saya beberapa kali menyebutkan terkait dengan fasilitas akses. Ini ada di tahun 2009. Jadi fasilitas akses ini memberikan akses secara langsung informasi terkait dengan posisi dan mutasi efek secara langsung di KSCI. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membuka rekening di satu broker, kemudian membeli saham Astra, Bapak Ibu mungkin dapat sudah dapat konfirmasi nih, punya saham Astra 10.000. Tapi untuk memastikan bahwa saham Astra itu benar-benar ada, itu bisa dicek lewat akses dengan cara memantau di KSCI itu ada 10.000 atau tidak. Jika tidak ada, itu harus dipertanyakan ke brokernya. Nah, akses ini ada, itu karena di tahun 2008 itu ada kasus Sarijaya. Mungkin Bapak Ibu waktu itu pernah mendengar gitu ya, bahwa Sarijaya itu menyalahgunakan dana milik nasabah, di mana zaman dulu dana milik nasabah itu disimpan semuanya di rekening dari broker. Jadi terkumpul menjadi satu. Akibatnya broker itu dengan bebas bisa mempergunakan dana tersebut. Nah, kalau yang sekarang itu nggak bisa dengan adanya penerapan rekening dana nasabah yang di bawahnya. Jadi nasabah itu harus membuka account itu di
bank administrator reksadana. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat kalau uangnya itu di RDN tiba-tiba ada pendebetan, padahal Bapak Ibu tidak merasa ada pembelian saham misalnya, maka itu bisa dipertanyakan juga. Jadi dua fasilitas ini benar-benar untuk memastikan bahwa dana dan efek milik Bapak Ibu sekalian itu tidak disalahgunakan oleh broker ataupun pihak-pihak yang lain. Kemudian yang kanan atas ada SID, Single Investor Identification, ini di tahun 2012. Jadi ini adalah seperti KTP gitu ya. Kalau KTP itu ada NIK, NIK itu single. Di pasar modal ini ada yang namanya SID. Dan SID ini menghubungkan seluruh rekening efek Bapak Ibu di berbagai partisipan KSEI, berbagai broker, berbagai manajer investasi atau selling agent, sehingga Bapak Ibu kalau cek lewat akses itu seluruh kepemilikan Bapak Ibu itu terkonsolidasi. Kemudian di tahun 2016 kita melakukan verifikasi NIK ke Dukcapil. Sebelumnya itu banyak sekali investor yang mencoba untuk membuat banyak rekening gitu ya, mungkin atas nama yang sama tapi dengan KTP yang berbeda-beda gitu ya. Nah, ini tentunya bisa membuat trading semu gitu ya. Nah, ini dengan adanya NIK dan sudah diverifikasi, ini sangat membantu untuk memastikan bahwa investor yang benar-benar investasi pasar modal ini memang investor yang jelas datanya. Ini pekerjaan di Pak Fitrianto nih untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap mutasi efek maupun saldo dari investor. Berikutnya di tahun 2016 kami membuat sistem yang namanya S-Invest. Kalau dulu Bapak Ibu mau investasi di reksadana harus ngisi formulir, kemudian formulir itu diserahkan ke mungkin agen penjual menyerahkan formulir lagi ke MI menyerahkan formulirnya ke bank kustodian harus input lagi secara manual. Di tahun 2016 kami membuat satu platform S-Invest di mana ini menghubungkan berbagai pelaku industri sehingga menjadi sangat efisien. Jadi tidak perlu ada input berulang-ulang, dan dengan adanya fintech itu semuanya bisa straight through prosesnya, sehingga kalau sekarang dibandingkan dengan sebelum 2016 total transaksi itu meningkat sangat amat pesat gitu ya. Kalau di sebelumnya gitu mungkin kalau ada transaksi sehari 5.000 rasanya pusing banget gitu. Sekarang kalau sebulan itu rata-rata sekitar 2 juta sampai 2,1 juta transaksi, dan itu bisa dilakukan dengan smooth. Di tahun 2020 kita buat lagi isi KSEI. Seperti yang tadi saya sampaikan, isi KSEI ini untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham. Nah, kenapa di tahun 2020? 2020 itu ada COVID. Pada saat COVID itu ada, kalau sekarang PPKM, kalau yang dulu, saya lupa terminologinya, intinya kita itu nggak boleh kumpul-kumpul gitu ya. Padahal kewajiban dari emiten itu setiap tahun harus ada rapat umum pemegang saham tahunan atau rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, selama COVID bagaimana? Jadi kami diminta, harus bisa nih dijembatani. Maka kami membuat isi KSEI, dan dengan adanya Perpu 1 tahun 2020, itu OJK itu bisa mengatur bahwa RUPS itu bisa elektronik loh. Jadi ini memang sangat membantu untuk emiten menyelenggarakan rapat umum pemegang saham
dan juga investor untuk hadir dan memberikan suaranya. Apakah itu lewat lewat kuasa maupun hadir secara live streaming. Jadi seperti menggunakan Zoom. Kemudian tahun 2021 kami verifikasi NPWP ke Ditjen Pajak. Kalau sebelumnya NPWP ini ya kami percaya bahwa informasinya adalah benar, tapi dalam kenyataannya ternyata banyak sekali NPWP yang tidak valid. Jadi kami sudah link sekarang ke Ditjen Pajak terkait dengan NPWP. Jadi kita bisa pastikan bahwa kalau ada pembayaran dividen misalnya, itu disetorkan pajaknya dengan NPWP yang benar. Last but not least, konfirmasi reksadana secara elektronik tahun 2021. Nah, kenapa kita buatkan konfirmasi reksadana secara elektronik? Tadi saya sampaikan kalau zaman dulu sehari 5.000 aja sudah pusing, karena setiap transaksi itu harus diberikan konfirmasi. Konfirmasinya kertas. Nah, kalau di tahun-tahun sekarang ini, total transaksi itu 2,1 juta sebulan. Bisa membayangkan memprint 2,1 juta konfirmasi dan dikirimkan ke investor tentunya menjadi sangat tidak efisien. Makanya kita membuat konfirmasi reksadana ini di dalam sistem akses kami, sehingga kalau Bapak Ibu ada subscribe atau redeem reksadana, itu konfirmasinya bisa di-download dari fasilitas akses. Tentunya ini sangat membantu juga untuk melakukan pemantauan terkait dengan investasi reksadana. Mungkin saya stop sampai di sini terkait dengan presentasi saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Supranoto Prayogo atas paparan materi yang sangat padat, jelas, dan komprehensif. Jadi memang tadi sedikit ada kekeliruan ya, biasanya dipanggilnya itu KSEI ya Pak ya, Custodian Central Effect Indonesia, merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa custodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, jika dilihat di sini nih Pak, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya coba ambil, kita mulai untuk sesi Q&A-nya dari Ibu Andi Soekardi. Pak Supranoto, mohon insight, apakah tidak terjadi conflict of interest jika salah satu shareholder dari KSEI itu juga para anggota pasar modal atau difunded oleh para anggota pasar modal, tapi juga KSEI juga sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan. Terima kasih. Oh, oke. Memang KSEI ini cukup unik ya, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa paham pertanyaannya. Kalau KSEI ini pemegang sahamnya adalah perusahaan efek, sedangkan perusahaan efek ini adalah partisipan KSEI yang diawasi oleh KSEI dan juga dilakukan audit gitu ya. Apakah nanti tidak membuat kita menjadi tidak independen. Jadi pada intinya memang KSEI ini sekali lagi unik karena kami ini diawasi secara langsung oleh OJK. Jadi walaupun pemegang saham itu memiliki hak yang seperti layaknya PT normal gitu ya, tapi kalau untuk KSEI ini sedikit beda. Jadi seperti misalnya direksi KSEI. Direksi KSEI itu memang didukung, jadi untuk pencalonannya itu didukung oleh pemegang saham. Tapi yang memilih itu sebetulnya OJK. Jadi fit and proper-nya itu dilakukan oleh OJK, sehingga pada saat RUPS itu tidak dilakukan lagi pemilihan oleh pemegang saham, tapi hanya pengesahan gitu oleh pemegang saham. Jadi memang kami independen karena memang kami ditunjuk oleh OJK. Dan secara rule base-nya itu juga clear juga di kami, gitu. Berdasarkan peraturan-peraturan kami, yes or no-nya itu memang sudah jelas juga gitu ya. Jadi walaupun kami harus mengaudit salah satu pemegang saham kami melakukannya juga secara profesional. Baik,
Terima kasih Pak Supranoto atas jawabannya. Mungkin di sini yang perlu di-highlight adalah peran independensinya juga ya Pak ya, bahwa memang diminimalisir risiko untuk konflik of interest meskipun tadi ada beberapa pemegang saham, termasuk di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang relevan. Baik, mungkin kita berlanjut ya Pak ya ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratih Wiryono. Mungkin di sini kalau saya lihat sepintas ini ada risiko nggak sih kemungkinan SID itu nomornya nggak unik gitu. Pak Supranoto mau tanya, kenapa SID itu harus dibuat masing-masing di tiap bank? Mungkin ini apakah ada form terpisah atau apa nih? Karena SOP tiap bank mungkin bisa berbeda. Jadi kita punya nomor yang berbeda sesuai dengan banknya. Kenapa tidak seperti KTP? Cukup satu saja, mungkin lebih simpel. Mungkin ada insight tadi Pak Supranoto, apakah memang ada risiko SID itu jadi double gitu kan? Atau nomornya bisa berbeda? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang SID ini dimulai di tahun 2009, even sebelum ada NIK. Jadi kalau kita sudah link dengan Dukcapil di tahun 2016, ini kita banyak berbenah juga. Karena kalau sebelumnya kami ini menerima aja gitu berdasarkan KTP, tapi ternyata satu orang bisa punya 3 atau 4 KTP. Akibatnya orang yang sama bisa memiliki SID yang lebih dari 1. Tapi kalau yang sekarang dengan adanya link ke Dukcapil dan menggunakan NIK, pada saat NIK yang digunakan itu tidak valid, maka itu akan ditolak. Nah, kalau pertanyaannya tadi, kenapa sih kok mesti harus lewatnya masing-masing partisipan gitu ya. Jadi kalau mau buka di 2 bank gitu, itu mesti harus menyerahkan datanya itu ke 2 bank. Ya saat ini semua partisipan KSI itu harus link ke KSI, dan KSI itu tidak bisa memberikan, misalnya gini, dari bank pertama sudah memberikan data ke KSI dan sudah diberikan SID. Terus kemudian SID tersebut dipakai di bank kedua, dan bank kedua bilang, oh ini ada klien baru, sudah ada SID-nya, saya mau pakai SID ini. Ini tidak bisa Bapak Ibu, karena bank kedua tersebut saat ini tuh punya kewajiban untuk memberikan data nasabahnya ke KSEI. Jadi kami tidak bisa share data nasabah bank satu itu ke bank yang kedua, walaupun sebetulnya itu ada nasabah yang sama. Tapi saat ini kami memang sedang membuat satu program lagi, namanya itu KYC KYC Administration, yang memungkinkan sharing data. Jadi nanti kami sedang berdiskusi juga untuk membuat peraturan yang baru dengan OJK, sehingga sharing data investor antar partisipan dengan persetujuan investor itu bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya sudah buka di bank melalui bank 1, pada saat buka di bank 2, itu bank 2 bisa kontak ke KSI untuk minta datanya, tapi sebelum dirilis datanya, investor harus menyetujui terlebih dahulu. Tapi ini sedang kita buat, mudah-mudahan di tahun ini bisa selesai dan terimplementasi. Baik, sudah lumayan jelas ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Ratih Wiryono juga sudah mengetahui informasinya di lapangan seperti apa. Kemudian tadi memang risikonya sangat minim, dan di era keterbukaan informasi ini pasti step by step juga ada suatu proses yang baru lagi ya Pak ya, mungkin masalah di single identity, investor identity. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan di sini yang ingin raise hand, menanya langsung sekalian virtual face to face ya, biar kita saling mengenal, boleh untuk raise hand. Yang ketiga dari Pak Himawan Adi. Terima kasih Pak Supranoto Prayogo atas insight-nya. Mohon izin bertanya, apakah akses KSEI bisa kita manfaatkan untuk memberikan informasi terkait SPL tahunan untuk wajib pajak pribadi? Mumpung udah Maret nih, ya minggu depan itu udah terakhir SPL. Matur nuwun Pak. Pak, mungkin ada jawaban Pak. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi saya sih sebetulnya juga investor di pasar modal Indonesia, dan saya juga punya kewajiban untuk menyiapkan SPT saya. Dan kalau misalnya saya punya
9 reksadana gitu ya di 9 MI. Sekarang sih saya nggak perlu kejar-kejar semua MI untuk memberikan statement di per akhir tahun. Saya tinggal buka, diakses, kemudian saya ganti tanggalnya per tanggal 31 Desember. Nah, itu nanti akan keluar per 31 Desember, itu kita punya efeknya itu apa saja, apakah itu saham atau reksadana atau obligasi, itu bisa terlihat di situ. Jadi berdasarkan informasi per tanggal 31 tersebut, saya melaporkan SPT tahunan itu sebagai harta yang harus saya laporkan, sehingga itu sangat memudahkan gitu ya. Jadi sekarang saya sih nggak usah follow up dengan berbagai MI ataupun broker untuk mendapatkan statement akhir tahun. Oke, terima kasih Pak Supranoto. Mungkin Pak Himawan Hadi ada tanggapan lebih lanjut lagi jika memang ada untuk bisa didiskusikan. Terima kasih Pak Supranoto Prayogo untuk insight-nya ya. Jadi karena kalau kita sebenarnya sudah menggunakan akses GISE ini dari 2016, namun karena mungkin informasi dan juga mungkin edukasi literasinya ini kurang, jadi paling kita ngelihat dari dashboard dan juga detailnya aja. Nah, nanti kalau dari informasi Pak Prayogo nanti tadi ya, kita akan coba cari di menu mana yang nanti kemudian kita tarik ke per 31 Desember. Ini sangat menarik sekali dan memudahkan. Karena kebetulan saya juga menggunakan ada sekitar 6 sekuritas saat ini. Begitu Pak Prayogo dan Mas Faris. Terima kasih. Terima kasih. Semoga membantu Pak Himawan. Kalau misalnya memang perlu bertanya, bisa kontak ke helpdesk KSEI juga ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Himawan dan Pak Supranoto. Terkait tadi menarik juga ya akses KSEI. Saya mungkin ingin bertanya ke teman-teman di sini ataupun Bapak Ibu semuanya, seberapa sering mungkin mengakses nih? Saya barusan mengakses juga untuk akses KSEI-nya, ada dashboard. Di situ kan ada balance ya, bisa kita lihat gitu kan, per 31 Desember bisa dilaporkan di SPT juga. Kemudian ada beberapa seperti text information, ada education center juga ya Pak ya, untuk akses yang ada di dalam ketika kita login ke akses tersebut. Baik, kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan, atau bisa raise hand kembali dan juga on cam. Ini ada dari anonim sebetulnya Pak, terkait nasabah yang mungkin ada kemungkinan SID-nya itu gagal. Apakah mungkin karena terkait KTP yang tidak nge-link di Dukcapil? Nah, sebetulnya itu urusannya itu seperti apa ya Pak? Apakah memang harus diselesaikan dulu di Dukcapilnya sehingga mendapatkan SID-nya tersebut? Mungkin ada tanggapan dari Pak Supranoto. Ya baik, terima kasih ke pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang banyak komplain juga gitu. Beberapa kali itu ada cases di mana permintaan untuk membuat SID ini tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa diberikan oleh KSEI karena tidak valid. Ya, jadi ada cases di mana di KTP-nya, misalnya tanggal lahirnya itu sudah benar gitu ya, 01, misalnya tanggal 1 Oktober tahun 70 gitu. Tapi pada saat kita tembak ke Dukcapil, ternyata dibilang date of birth not valid. Ya, kalau seperti itu kami akan tetap berpatokan dengan informasi yang ada di Dukcapil. Jadi biasanya kami akan sarankan ke Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan gitu ya ke Dukcapil terdekat dengan menyampaikan bahwa date of birth-nya itu sudah benar, tetapi ternyata di database-nya Dukcapil itu salah, jadi mohon untuk dibetulkan. Jadi memang kami menggunakan database Dukcapil itu sebagai source, golden source yang paling benar untuk pembuatan SID. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Jadi jika memang ada isu terkait dengan pembuatan SID dan masalah itu
NIK di Dukcapil, mungkin bisa segera diselesaikan terlebih dahulu di Dukcapil setempat. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, lumayan menarik nih, makin malam ya Pak ya. Dari Bapak Surya Baruna, mungkin nanti jika Bapak Surya ingin on cam, silahkan untuk memberikan tanggapan lebih lanjut. Terima kasih Pak Supranoto atas sharingnya. Izin bertanya terkait akses KSEI, khususnya untuk pembelian obligasi atau obligasi pemerintah di pasar sekunder melalui bank. Apakah tercatat juga di KSEI? Atau dicatat di custodian atau pencatatan internal bank saja? Kebetulan ada pembelian obligasi sekunder di 2 bank sudah lama, namun tidak tercatat di akses KSEI. Bagaimana mekanisme agar tercatat di akses KSEI tersebut? Silakan Pak. Oke, baik. Fasilitas KSEI itu memang sebetulnya seperti electronic banking ya. Jadi Bapak Ibu investor di pasar modal itu pada saat login itu akan terlink dengan sistem di KSEI. Jadi semua investasi Bapak Ibu yang ada di KSEI itu akan bisa terlihat di fasilitas akses. Nah, ini memang ada sedikit pengecualian nih terkait dengan government bonds ataupun ORI yang disimpan oleh bank custodian yang membuka rekeningnya itu secara langsung ke Bank Indonesia. Jadi kalau Bank Indonesia itu ada central depository dari government bonds, ya surat utang negara, dan KSEI ini menjadi salah satu pesertanya, sama dengan bank custodian yang lain. Jadi kalau bank custodian tersebut tidak menggunakan KSEI, maka kepemilikan Bapak Ibu itu tidak akan tercatat di KSEI juga. Gitu ya. Jadi unfortunately memang kalau ada efek yang di luar KSEI memang catatannya tidak ada di kami. Jadi untuk hal ini yang memang harus benar-benar memonitornya berdasarkan konfirmasi dari bank custodiannya. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, mungkin Pak Surya Baruna jika memang ada tanggapan, karena ini kan pasti case-nya pribadi gitu ya Pak, case by case gitu. Kalau memang di lapangan juga ternyata berbeda gitu dengan yang seharusnya, monggo bisa diberikan tanggapan lebih lanjut. Cukup. Oke, terima kasih Pak Supranoto atas informasinya. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin apakah ini relevan atau tidak ya Pak? Mungkin dari Ibu Pratiwi Hidayat terkait dengan bea materai 10.000, reksadana 10 juta. Apakah mungkin dari KSEI ini ada informasi yang perlu kita dapatkan gitu terkait dengan pengenaan bea materai ini? Mungkin Pak seperti itu. Baik, ini menarik. Ini memang menarik sekali dan merupakan isu industri ya. Memang Undang-Undang Bea Materai itu berlaku mulai dari 1 Januari tahun 2021. Jadi sebetulnya sudah 1 tahun yang lalu itu harusnya sudah berlaku. Di Oktober 2021 itu diumumkan oleh DJP bahwa konfirmasi reksadana, pembelian unit reksadana, pembelian penjualan unit reksadana itu terkena bea materai. Tapi memang diberikan pengecualian jika batasnya itu lebih dari 10 juta, maka itu baru dikenakan. Tapi kalau kurang dari 10 juta, itu tidak dikenakan. Jadi terakumulasi dalam 1 hari. Jadi intinya, karena memang konfirmasi reksadana tadi, seperti yang saya jelaskan, itu sudah disiapkan oleh KSEI, dan itu bentuknya konsolidasi, maka KSEI ini akan melakukan pemungutan bea materai per tanggal 1 Maret. Gitu. Kenapa tanggal 1 Maret? Gitu. Sebetulnya asosiasi bersama dengan KSEI ini bersama-sama ke DJP minta supaya ini ditunda nih, karena kami harus membuat sistemnya, kemudian konfirmasinya itu harus ada materai tempelnya secara elektronik, itu kan nggak bisa dengan mudah gitu ya, tapi mesti harus ada pengembangan sistem. Tapi unfortunately dari DJP bilang nggak bisa,
itu harus sudah mulai dari tanggal 1 Maret. Makanya kami saat ini sedang melakukan ngebut gitu ya, ngebut untuk membuat aplikasinya, sehingga per tanggal 1 Maret ini akan sudah dikenakan, dan KSCI akan melakukan pembayaran biaya materai ini per 10 April, dan melakukan pelaporan itu tanggal 20 April. Jadi ini sangat relevan dengan isu yang ada saat ini. Jika Bapak Ibu ada pembelian atau penjualan di dalam 1 hari dengan total transaksi lebih dari 10 juta, maka akan dikenakan biaya materai sebesar 10.000. Dan ini akumulasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli reksadana A di selling agent A, kemudian reksadana B di selling agent B, jumlahnya 5 juta dengan 5 juta, dengan harapan bahwa kan yang B nggak tahu kalau saya beli di A juga 5 juta. KSCI akan tahu, karena ini akan dikonsolidasi oleh KSCI dan tetap bayar ya. Kalau itu dijumlahkan, jumlahnya lebih dari atau sama dengan 10 juta. Oke, baik Pak Supriyanto. Jadi memang KSCI ini akan melakukan check and balance ya Pak ya, pada saat di akhir transaksi dari investasi tersebut ya, memang untuk yang biaya materai ini sesuai dengan regulasi tetap akan dikenakan, dan juga tadi Dirjen Pajak ya sesuai dengan implementasi ya atas aturan yang berlaku tersebut. Mungkin ada tanggapan lebih lanjut dari Ibu Pratiwi Hidayat, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Halo Pak, selamat Ya, malam. silakan. Selamat malam Ibu. Oh, kamera nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Pak, berarti kalau misalnya nih saya beli reksadana Maret ini ya senilai 20 juta, misalnya 2 kali gitu ya. Berarti nanti akan dikenakan di April itu ya Pak? Atau gimana? Ini soalnya saya masih belum kena nih Pak materainya. Gini Bu, jadi memang materai ini akan, mohon maaf apakah suara saya terdengar? Mohon maaf tadi saya terlempar sih, jadi Dengar. Ya, mungkin pertanyaannya tadi saya dengar apabila ada 2 transaksi reksadana di bulan Maret ini di 2 tanggal yang berbeda ya Bu? Iya betul Pak. Ya, itu akan dikenakan nanti di belakang Bu, karena kami akan melakukan perhitungan itu di akhir bulan itu untuk 1 bulan. Jadi di tanggal 30 Maret atau tanggal 1 April itu kami akan melakukan perhitungan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, dan kemudian kami akan menagihkannya ke selling agent-nya. Jadi apakah nanti selling agent-nya akan membayar atau di-pass on ke Ibu gitu ya, itu memang discretionary dari masing-masing selling agent. Tapi dari KSCI memang kami akan melakukan perhitungannya setiap bulan itu backdated, seakan-akan backdated gitu ya, dan memberikan invoice-nya itu di 5 hari pertama di bulan berikutnya Bu. Oke. 5 hari pertama di bulan berikutnya berarti ya Pak ya? Oh gitu. Invoice-nya, iya. Voice-nya, oke. Saya kira kayak saham gitu Pak, kalau misalnya saya jual beli saham itu kan saya langsung kena materai itu kan, langsung kepotong materai 10.000 soalnya. Berarti kalau reksadana di akhir bulan gitu ya Pak? Iya, diakumulasi Bu, karena memang kami tidak bisa, sebetulnya gini, KSCI ini unik, kami diberi tugas untuk melakukan pemungutan biaya materai, padahal kami ini tidak berhubungan langsung dengan investor. Jadi kalau misalnya gini, saya tahu hari ini Ibu transaksi 20 juta, harusnya Ibu kena 10.000, tapi kan saya nggak kenal Ibu ya. Saya kenalnya adalah mungkin Schroders gitu, tapi Ibu belinya lewat Schroders. Tapi saya nggak bisa gitu minta Ibu untuk bayar, jadi akhirnya saya akan minta Schroders untuk melakukan pembayaran gitu. Tapi karena memang tidak bisa ditagih setiap hari, maka kami akan kumpulkan 1 bulan, baru kemudian kami memberikan tagihan. Nah, nanti apakah Schroders akan pass on atau absorb, itu terserah kebijakan dari masing-masing selling agent-nya.
Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Baik, terima kasih Mas Pranoto atas jawabannya dan juga Ibu Pratiwi atas tanggapan atas pertanyaan lebih lanjutnya. Ya memang ini case-case-nya pasti dialami gitu ya Pak, langsung gitu. Pada saat transaksi, kemudian kenyataannya seperti apa, dan juga kalaupun memang ada isu, kira-kira komplainnya bagaimana juga. Baik, ini ada lanjut dulu buat mungkin Pak pertanyaannya ya. Ada anonim pertanyaan sebetulnya, ada yang direct message juga. Sebetulnya masih terkait dengan SID. Case apa sih mungkin yang sering dihadapi oleh investor retail mengenai SID, Pak? Saran apa yang diberikan kepada investor retail mengenai investasi yang dimiliki sekarang? Mungkin ada saran dari Bapak. Oke. Sebetulnya kalau untuk SID investor retail, karena SID ini kalau kita lihat 16 digit, digit pertama, 2 digit pertama itu ada tipe investor. Jadi kalau individu itu ID. Yang ketiga itu ada domestik atau foreign. Jadi IDD atau IDF gitu ya. Terus kemudian tanggal lahir. Tentunya kalau investor individu itu tidak akan ada perubahan SID ya. Karena memang tanggal lahir itu nggak mungkin juga terus kemudian di tengah-tengah berubah. Tapi kalau untuk yang investor yang lain, jenis investor yang lain gitu, bisa aja gitu. Misalnya satu perusahaan kemudian merger misalnya, atau kemudian dilikuidasi dan di take over oleh perusahaan yang lain, tentunya akan ada perubahan SID. Dan kemudian apa impact-nya kalau misalnya ada perubahan SID dan itu tidak dilakukan update gitu ya. Nah, pada saat investor itu melakukan pembelian saham, dari broker itu harus memasukkan trading ID. Nah, trading ID itu adalah 6 digit di dalam total 16 digit yang 15 digit yang SID ya. Jadi ada namanya trading ID. Nah, trading ID ini setiap hari itu akan dilakukan pengecekan apakah trading ID-nya itu valid atau tidak. Apabila tidak valid, itu kami akan membuat teguran gitu ke broker terkait gitu. Jadi memang tujuannya itu adalah memastikan bahwa setiap ada order itu ada dilakukan oleh investor yang benar-benar real. Gitu ya. Karena kami tidak ingin adanya transaksi semu, kemudian kami tidak ingin ada mungkin kalau misalnya ada cases-cases tertentu itu dengan mudah kita tuh tahu siapa yang beli, siapa yang jual, apakah ini dilakukan oleh grup of people gitu. Kami ini punya sistem pemantauan gitu, di mana sekali lagi kepala divisinya adalah Pak Rian gitu. Jadi Pak Rian ini tahu banyak sekali gitu ya. Jadi kalau cases-cases gitu, ini kalau ada si A ini trading nih, teman-temannya itu ini loh gitu. Ini kelama-kelamaan sistem pemantauan ini akan tahu gitu. Jadi kalau mau goreng saham itu, kalau sahamnya ini pasti grupnya itu yang ini. Itu sebetulnya kita udah tahu. Gitu. Jadi tujuan dari SID ini memang benar-benar untuk memastikan gitu ya transparansi dari seluruh transaksi yang terjadi. Mungkin Pak Rian, kalau ada tambahan Pak Rian? Iya, monggo Pak Rian mungkin ada tambahan berdasarkan case-nya Pak, sekalian sharing Pak. Iya Pak, sedikit aja Pak. Terima kasih Pak Sup. Memang ini menarik ya ketika membahas mengenai trading ID ini. Jadi mungkin ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kita mau semua transaksi itu bisa di-track bahwa memang tidak ada transaksi yang sifatnya tidak real gitu ya. Misalkan saya di sini jual, saya di sana beli gitu antar saya sendiri gitu kan. Dulu sebelum adanya SID ini memang agak sulit untuk kita bisa melihat adanya transaksi semu seperti ini. Tapi dengan sudah diberlakukannya SID ini, terus kemudian ada trading ID, itu biasanya kita bisa ngelihat siapa yang bertransaksi, berapa banyak, berapa kali, dan biasanya memang seperti yang Pak Sup bilang tadi, udah
sudah ada pattern-nya gitu. Jadi kalau ngomong saham ini atau ngomong investor A misalkan lagi ada kasus apa gitu, kita bisa tahu oh ya saham yang sering ditransaksikan itu ini misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan reksadana ini juga kalau dulu beberapa tahun yang lalu reksadana itu bisa melakukan bulking order gitu ya. Dia beli dulu si MI-nya terus kemudian nanti dialokasikan ke reksadana yang dia manage. Nah, dengan adanya mulai tahun 2021 seingat saya atau 2020 itu sudah harus dialokasikan langsung. Jadi pada saat reksadana itu bertransaksi di bursa sudah menggunakan trading ID-nya miliknya dia sendiri sehingga ini akan mengedepankan prinsip fairness bagi masing-masing reksadana. Jadi nggak ada yang reksadana dimenangin atau dikalahin di tiap MI gitu ya. Jadi dari awal ini sudah tahu reksadana ini mau beli saham apa. Jadi harapannya tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa merugikan investor. Mungkin dari saya demikian Pak Sup. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ian. Ya, terima kasih atas tambahan jawabannya. Ya, silakan Pak Suprapto. Kalau kita mau sedikit sharing aja gitu, seringkali kita ngelihat gitu, loh si A itu kok tiba-tiba ngomong sesuatu gitu di Twitter atau di Instagram gitu, wah ini bakalan naik sekian gitu. Nah kemudian kita akan cek si A ini namanya siapa, terus kemudian dia ini transaksinya ada berapa, ini tujuannya apa, dia mengumpulkan sahamnya itu kapan saja, harga berapa, nah, seperti itu gitu ya. Seringkali kalau misalnya ada artis-artis yang juga komentar-komentar gitu, kita cek gitu, oh nggak punya sahamnya, tapi kok komentarnya saham akan naik dan lain sebagainya. Ini kenapa nih? Coba kita cek temannya dia siapa aja. Gitu. Jadi akan kelihatan, oh ini temannya punya banyak nih gitu. Jadi hal tersebut kita mencoba untuk mencari pattern-nya juga gitu supaya kita tahu ya pom-pom gitu ya yang biasanya ada itu bisa kita deteksi. Baik, Pak Suprapto, menarik juga ya di sini ternyata banyak sekali yang untuk dilakukan oleh KSEI di sini terkait dengan pengawasan dan dengan isu-isu yang terkini juga ya Pak ya. Mungkin menanggapi tadi ya Pak ya, ketika memang sudah dicek gitu untuk individu tersebut, sejauh ini sudah ada tindakan apa dari KSEI-nya apakah sampai dengan pelaporan ke pihak yang berwenang atau mungkin masih sekedar teguran atau ya biar kita lebih aware juga sih. Seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang kita akan melihat case per case-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya itu terkait dengan trading, informasi-informasi yang kita punya itu kita serahkan ke Bursa Efek Indonesia. Karena memang memang kami ini self regulatory organization dan kami membuat peraturan. Tapi peraturannya itu tentunya terkait dengan kegiatan usaha kami. Jadi kalau kegiatan usahanya bukan trading, padahal ini terkait dengan trading, informasi itu bisa kita berikan ke bursa, ataupun informasi itu bisa kita berikan ke OJK. Nah, kalau KSEI ini, kita bisa, misalnya ini terkait dengan SID. SID itu benar-benar jurisdiction dari KSEI. Kalau misalnya ada SID-nya itu nggak valid, gitu misalnya, kami bisa membuat teguran atau sanksi gitu ya ke yang bersangkutan. Karena memang kami hanya bisa melakukan audit dan pemberian sanksi itu terhadap pelanggaran peraturan yang dibuat oleh KSEI. Jadi it's fair gitu ya. Jadi kami tidak akan kemana-mana gebukin orang gitu ya Pak. Jadi kalau tidak di dalam lingkup dari KSEI itu sendiri, kami juga kalau kami memiliki informasi tambahan itu kami akan channelkan ke yang lebih berwenang gitu ya, apakah itu bursa ataukah KP ataukah langsung ke OJK. Baik, terima kasih. Ini ada raise hand dulu mungkin dari Pak Himawan. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan Pak. Lebih menarik nih. Terima kasih Mas Faris dan Pak menanggapi tentang tadi misalnya controlling ataupun perizinan. Nah,
baru-baru ini kan kalau kita lihat di bursa itu juga ada istilahnya SIPF ya Pak ya, atau kalau bahasa orang awamnya adalah lembaga penjaminan untuk para investor begitu. Nah, apakah hal ini ada kaitannya ataupun dengan program kerja ataupun tupoksi dari KSEI atau murni dari bursa atau seperti apa Pak? Mohon insight-nya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat di dalam struktur pasar modal Indonesia, itu memang ada SIPF itu sebagai lembaga penunjang ya, namanya penyelenggara dana perlindungan pemodal. Nah, ini memang tidak di bursa, tidak di KP ataupun KSEI, tapi ini ada di PT penyelenggara dana perlindungan pemodal juga, jadi di SIPF tersebut. Itu adalah PT terpisah, di mana pemegang sahamnya itu adalah kami bertiga. Jadi sepertiga bursa, sepertiga KP, dan sepertiga KSEI. Jadi itu adalah anak perusahaan kami, didirikan berdasarkan peraturan-peraturan OJK, dan diberikan wewenang sesuai dengan apa yang ada di dalam aturan OJK tersebut. Jadi dalam hal terdapat misalnya satu broker kemudian ada penyalahgunaan, dan kemudian broker tersebut bangkrut misalnya, itu ada mekanisme tertentu yang bisa dilakukan oleh SIPF untuk memberikan ganti rugi. Jadi itu memang sudah diatur juga, tapi memang tentunya ada batasannya. Kalau nggak salah per investor itu saat ini 200 juta, dan saya lupa per institusi itu kalau nggak salah 50 miliar. Mungkin ada pertanyaan lanjutan Pak Imawan? Ya, silakan Pak Him. Ya baik, sementara itu saja sih Pak, karena kalau misalnya kita lihat kan sementara masyarakat awam juga melihat, wah ini kalau perlindungannya bersifat SPF gimana? Apakah sampai kalau misalnya mereka terjadi transaksi, baik itu mereka sebagai investor ataupun sebagai trader, terus misalnya loss ataupun seperti apa, ternyata kan tidak, artinya bahwa nanti penyalahgunaan yang lain kayak gitu ya. Karena kalau kasus-kasus seperti itu kan murni menjadi risk ataupun personal risk dari yang bersangkutan, begitu ya Pak Sup ya. Terima kasih. Ya, betul sekali ke Pak Imawan. Tentunya gini ya, kita berusaha memberikan perlindungan kepada investor, tapi investor juga harus menjadi investor yang cerdas juga gitu ya. Terkait dengan counterparty risk gitu, misalnya pemilihan reksadana gitu. Kalau kita juga nggak memungkirin gitu bahwa ada banyak juga MI yang kemudian reksadananya bermasalah sekali dan dananya tidak bisa keluar karena memang investasinya itu di berbagai saham yang akhirnya juga disuspend dan tidak bisa dijual belikan, akibatnya tidak bisa di-redeem juga. Nah itu merupakan risiko dari nasabah itu sendiri gitu ya, karena pemilihan MI itu sangat penting, pemilihan produk juga penting sekali. Jadi supaya tahu bahwa kalau beli saham ya ada kemungkinannya rugi gitu. Kalau money market mungkin lebih less risky, dan hal tersebut tentunya harus dipahami oleh investor. Jangan nanti kalau untung bersukaria, kalau rugi terus kemudian komplain ke regulator gitu ya. Baik, terima kasih Pak Supranoto atas jawabannya dan Pak Himawan atas tanggapan pertanyaannya. Mungkin ini juga dikarenakan waktu ya. Kami tutup untuk sesi Q&A-nya di saat sekarang. Terima kasih atas partisipasi aktif dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Dan juga terima kasih juga atas sharing dari para materi dari Bapak Supranoto Prayogo yang sangat memberikan banyak insight dan juga lebih mengenal jauh lagi masalah ataupun peran dan fungsi dari KSEI ini. Tapi sebelum itu mungkin ada sedikit closing remarks dari Bapak Supranoto untuk kita semua, Pak. Silakan. Baik, ya pertama tentunya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya dan juga pada para peserta yang sudah bersedia mendengarkan sharing dari saya. Hal yang perlu saya sharing lagi itu adalah bahwa pasar modal itu sangat dinamis. Produk-produknya itu bertambah banyak, peraturannya itu juga
berubah-ubah. Tentunya ini juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan tentunya kami semua harus bisa menyikapi, kita semua harus bisa menyikapi dan dengan tetap terus belajar gitu ya. Karena ini adalah sesuatu yang penting untuk diketahui bagi kita dan juga bagi mungkin orang-orang yang kita berikan nasihat investasi gitu. Yang penting kita semua paham prosesnya itu seperti apa. Saya belajar tentang KSI itu mungkin dari tahun 2000 gitu ya. Jadi saya udah 22 tahun bergelut di dalam bidang pasar modal ini, dan saya harus menyampaikan terkait dengan KSI ini dalam waktu 1 jam tentunya. Mungkin kalau sampai ada yang kurang komprehensif, saya juga mohon maaf. Tentunya kalau misalnya memang masih ada pengen diskusi lebih panjang, ya monggo, saya akan dengan senang hati untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi terima kasih atas waktunya, juga saya kembalikan ke Pak Faris. Baik, terima kasih Pak Supranoto atas closing remarks-nya dan juga tadi jawaban-jawaban di pertanyaan yang sangat insightful dan juga bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya kembalikan untuk acara ini ke Mbak Tia selaku MC pada malam ini. Silakan Mbak Tia. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Supranoto Prayogo dan Bapak Faris Yunus CFP yang telah mengisi acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara webinar CFP Talk MMUGM pada malam hari ini. Dengan demikian, berakhirlah sudah acara ini. Kami selaku panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam terselenggaranya acara ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, Pak. Ibu, terima kasih. Terima kasih.